Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 26. Memanfaatkan pengacara Aka. Berhubung Helios sudah sangat kelelahan dan tubuhnya terasa remuk redam, ia sama sekali tidak berniat untuk bangun. Rasanya ingin terus berlama-lama berada di atas tempat tidur dan bergulung dalam selimut. Namun sayangnya, Zeus tidak tinggal diam. Pria itu mengangkatnya dan bahkan membantunya membersihkan diri. Tidak perlu, aku bisa sendiri, tolak Helios dengan mata yang terpejam. Sementara Zeus hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa Helios menolak tetapi justru tertidur meringkuk di dalam batap? Jadi meskipun wanita itu menolak, Zeus tidak akan mendengar penolakannya. Heli, lirih Zeus sambil menggeleng. Mungkin sekitar 30 menit Zeus dan Helios selesai membersihkan diri. Pria itu mengangkat tubuh Helios dan memeringkannya. Kemudian meletakkan wanita itu ke tempat tidur dan menyelimutinya. Setelah itu ia pergi ke ruang ganti, memakai baju dan mengambilkan pakaian santai untuk Helios. Zeus cukup kesulitan membantu Helios memakai baju. Akhirnya selesai juga, lirih Zeus sambil kembali menyelimuti tubuh Helios. Entah sudah berapa lama, akhirnya Zeus selesai memakaikan baju untuk Helios bertepatan dengan suara bel. Ia pikir makanan pesan antarnya telah sampai. Jadi ia bergegas turun ke bawah dan memang benar. Ia membayar pesanan dan meletakkannya di meja makan. Lalu membangunkan Helios untuk makan bersama. Tidak, aku tidak mau makan. Aku lelah dan aku mau tidur saja, tolak Helios sambil membalikkan tubuhnya memunggungi suaminya. Ayo makan sedikit saja. Tadi siang kau hanya makan sedikit dan sekarang kau harus makan. Kalau tidak kau akan sakit, bujuk Zeus. Baiklah. Dengan lesu, Helios beranjak bangun. Perhatian yang Zeus tunjukkan saat ini sama sekali tidak membuatnya tersentuh. Pria itu hanya akan bersikap baik untuk sesaat dan setelah itu akan kembali pada sifat aslinya yang kejam. Akhirnya, Zeus dan Helios turun ke meja makan. Dengan cepat, pria itu memindahkan semua makanan ke piring dan menuang air ke dalam gelas. Lalu menyodorkannya pada Helios. Kemudian mereka berdua mulai menikmati makan malam yang terlalu cepat itu. Aku mau mencari udara segar di luar, kata Helios sambil berjalan lurus ke depan. Ya, balas Zeus singkat. Melihat Helios yang tidak bersemangat membuatnya malas menanggapi. Helios melangkah keluar, masuk ke dalam lift dan dalam sekejap sudah sampai di taman. Ia duduk melamun seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Draka. Ia duduk di samping Helios selama hampir 5 menit dan wanita itu sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Mas Aka? Aku tidak tahu apa yang sedang aku pikirkan, balas Helios menatap sendu pria itu. Loh, bagaimana bisa kau tidak tahu? Terkejut Draka bingung. Mungkinkah Helios hanya duduk tanpa memikirkan apapun? Sejak tadi perasaanku tidak enak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasakan ada sesuatu yang besar terjadi. Sama seperti dulu sebelum ibuku meninggal. Jelas Helios sedih.
Dulu sebelum ibunya meninggal, Helios merasa tidak memiliki semangat apapun. Perasaannya menjadi kacau, tetapi tidak tahu kenapa. Padahal tidak ada kejadian apapun yang membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkin saat ini ia merasa tidak nyaman karena pembicaraan tentang perceraian, atau mungkinkah tentang hukuman yang Zeus berikan hingga membuatnya kelelahan. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin kau sedang tidak enak badan saja, jadi pikiranmu menjadi kacau, kata Draka menenangkan. Tangannya terulur dan menempelkan punggung tangannya pada dahi Helios. Apa panas? Tanya wanita itu menoleh menatap Draka. Tidak. Mungkin kepalamu pusing, benar tidak? Tebak Draka setelah menggeleng. Iya, sedikit. Sejak kemarin aku kurang tidur dan seluruh tubuhku seperti habis jatuh dari ketinggian. Rasanya benar-benar tidak nyaman, balas Helios mengangguk. Wanita itu kurang tidur dan tubuhnya remuk karena ulah Zeus yang terus menghukumnya. Dari total 20 jam, pria itu berulang kali mengganggu waktu tidur Helios. Bahkan waktu makannya menjadi kacau karena hukumannya beberapa kali dilakukan saat waktu makan berlangsung. Kalau kau tidak enak badan, kenapa malah keluar? Lebih baik kau masuk sebelum kau semakin sakit, tanya Draka tidak habis pikir. Sepertinya aku memang harus masuk ke dalam. Ngomong-ngomong, terima kasih karena kau, perasaanku menjadi lebih baik, balas Helios sambil beranjak berdiri. Sama-sama. Lain kali kalau kau butuh teman, kau bisa panggil aku. Aku akan mendengarkan segala keluh kesahmu tanpa menyela layaknya pendengar yang baik, ujar Draka bersemangat. Baiklah, kalau begitu aku masuk dulu, pamit Helios tersenyum sambil mengedipkan matanya. Akhirnya Helios masuk lebih dulu. Ketika ia berdiri di depan lift, tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh tangannya dan menariknya bertepatan dengan pintu lift terbuka. Ia menoleh dan mendapati seseorang itu adalah Zeus, suaminya. Ze? Terkejut Helios. Ze, kau bilang? Kau memanggil pengacara sok hebat itu Mas dan memanggil suamimu Ze? Geram Zeus. Ia menekan kuat-kuat tubuh Helios karena kesal. Tidak lama setelah Helios keluar, Zeus pergi menyusul, merasa ada yang tidak beres dengan istrinya. Baru saja hendak menghampiri, Draka muncul dan duduk di samping Helios. Akhirnya Zeus urung hanya mendengar percakapan mereka. Itu karena dia yang menginginkannya dan kau sama sekali tidak menginginkannya, sanggah Helios. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Tanya Zeus geram. Pernahkah ia menolak ketika Helios memanggilnya Mas? Denting lift terbuka mulai terdengar. Zeus kembali menarik tangan Helios dan masuk ke dalam rumah. Pria itu sama sekali tidak peduli meski Helios mengeluh kesakitan karena ia terlalu kuat mencengkeram tangan Helios. Sudah kubilang untuk menjauhi pengacara sehebat itu. Sudah kubilang untuk tidak menanggapi apapun yang dia lakukan, tapi kau malah berkeluh kesah padanya, ujar Zeus sambil mengempaskan tangannya hingga Helios jatuh tersungkur di sofa. Aku tahu aku salah, tapi apa yang aku lakukan masih di ambang kewajaran. Aku dan dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Kami hanya sekedar teman biasa, sanggah Helios tidak suka.
Tidak ada yang wajar untuk wanita yang sudah bersuami berkeluh kesah pada laki-laki lain. Tidak ada pertemanan antara pria dan wanita di dunia ini, Heli. Jadi, aku peringatkan kau sekali lagi. Jangan pernah bertemu lagi dengan pengacara sok hebat itu. Apapun yang dilakukan dan meskipun kalian kebetulan bertemu, kau harus menghindar. Kalau tidak, aku akan bersikap sesuka hatiku seperti yang kau lakukan saat ini, ujar Zeus mengingatkan dengan serius. Sebenarnya kau kenapa? Kau tidak sedang cemburu, kan? Tanya Helios heran sekaligus bingung. Jika Zeus tidak mencintainya dan tidak cemburu, lalu untuk apa ia marah? Beberapa jam yang lalu meminta agar diceraikan, tetapi sikapnya seolah sedang cemburu. Mulutnya selalu berkata tidak mencintai Helios dan ingin bercerai, tetapi sikapnya justru sebaliknya. Tidak, sama sekali tidak, dan jangan pernah berpikir kalau aku cemburu. Aku hanya mengajarimu agar tidak menjadi istri durhaka, sangkal Zeus lagi seperti sebelumnya. Astaga Tuhan. Helios memijit pelipisnya yang terasa pening. Sumpah demi apapun, ia sama sekali tidak bisa memahami Zeus yang jelas-jelas cemburu, tetapi tidak pernah mau mengakuinya. Aku harus apa agar Zeus sadar kalau dia sedang cemburu dan alasan dia cemburu karena cinta? Haruskah aku memanfaatkan pengacara Aka agar saya sadar? Imbuhnya dalam hati. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.